man talzamu muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bi ismil fuqara wal masakin. Orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang zakat, tidak boleh zakat itu diberikan pada mereka dengan nama fakir miskin. Maksudnya piye? Nah, ini ada kita itu memonopoli zakat. Contoh begini. Ya, aku zakat nang bojone. Bojone zakat nang anake, anake zakat nang anake, anake zakat nang bapake. Lah iki lak tetep 3 kilo muter. Nah, ini ojo ditiru ya. Nah, ndak boleh begitu. Itu adapun satu saya lanjutkan, ada pendapat namanya ulama besar namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi itu mengatakan bahwasanya sekarang itu ada zakat namanya zakat profesi. Zakat profesi ini wajib untuk dikeluarkan zakat. Pada zaman dulu tidak terklasifikasi di kitab yang kita baca tadi. Apa zakat profesi itu? Banyak sekarang yang profesi-profesi itu menghasilkan banyak gajinya. Kita ambil contoh, ada orang yang mengelas di dalam lautan itu, kalau nggak salah gajinya setiap jam atau setiap season itu 50 juta per jam. Wadah itu yang model begitu. Model begini gila sedino kerja moro saulan nganggur iku 50 juta Pak. Lah masa hal semacam ini tidak wajib zakat. Ada profesi-profesi semacam ini, maka profesi itu maka dia dikenakan zakat wajibnya 2,5%. Jika jenengan ada sekarang itu PNS anggaplah UMR 5 juta begitu, apakah wajib? Nggak wajib jenengan itu 5 juta itu. 5 juta apakah wajib? Kita kalkulasi dulu. Zakat 5 juta kali berapa? Kali 1 tahun, berarti kali 12. Berapa? Hanya 60 juta. Padahal nisab kita 85 gram emas, 100 juta lebih sekarang itu. Maka apa? Nggak wajib zakat. Oke, yang penghasilan 10 juta. 10 juta kali 120. Lah ini sudah mencapai nisab, tapi kan belum dikeluarkan operasional. Gaya sekolah anake, gaya mangane anake, taruhlah 5 juta, berarti apa? Sisanya hanya 60 juta, maka tidak wajib zakat. Makanya GDP suatu negara dikategorikan muzaki, orang yang wajib zakat itu tinggi sekali. Maka apa? Islam betul-betul tidak membebani. Lah ini hebatnya Islam itu ya. Islam itu kan 2,5% saja. Kalau di agama lain ada yang 10%. Tapi negara kita mintanya 12,5% ini. Ada ya negara yang 12,5%, berarti lebih tinggi ini. Baik, ini tentang zakat, semoga bermanfaat. Oke, ini ada yang ditanyakan, barangkali keterangan saya tadi kurang difahami, monggo ditanyakan. Mumpung bab zakat dan ini jenengan wajib mengeluarkan zakat, ya moga-moga menangi sampai maghribnya di akhir Ramadan. Lelek sing amin budal loh ini. Ayo ndang amin. Monggo. Ada yang ditanyakan? Nggih, monggo. Kalau itu batasnya 4 tahun. Iya, mu'allaf. Nah, kalau ini juga tidak dibahas ya. Mu'allaf itu berapa batasannya? Mu'allaf itu ya pertama kali. Lah kalau sudah kayak ada Ustadz Felix Show, saya ini mu'alaf, ya enggak lah, beliau sudah jadi Ustadz kok masih mu'alaf, ya enggak. Itu yang ya sudah Islam. Islam itu maknanya baru pertama kali itu tadi. Ya kalau saya ini mu'alaf ben ke masjid sini minta sangu ya keliru, enggak. Kategori mu'alaf itu ya baru mengikrarkan syahadat, itulah dia yang berhak menerima zakat. Kalau sudah 1 tahun ya enggak, sudah Islam dia ini, sudah Islam. Jangan sampai mengatakan bapak saya dulu mu'allaf. Itu bukan, sekarang sudah Islam. Mu'allaf itu dulu tatkala beliau ikrar. Jadi kalau ojo sampai bertahun-tahun dikategorikan mu'allaf terus. Enggak begitu ya. Baik, ada lagi. Gharim itu begini, selagi dia sulit untuk makan, selagi dia utang untuk bukan lifestyle, apa living cost dia. Living cost itu yang tadi, yang normal gitu ya. Contoh, saya nggak bisa makan kalau nggak utang, saya nggak bisa apa? Nggak bisa tidur ya, lain bukan ya. Nggak bisa apa namanya? Orang yang pokoknya utangnya bukan untuk usaha.
Kebutuhan primer saja. Oh, primer saya ini rumah sing 2 tingkat. Ya enggak begitu. Bayar kos kontrakan lah setidaknya itu boleh, itu berhak menerima zakat. Jadi ghorim itu bukan utang produktif, tapi utang konsumtif. Begitu. Kalau produktif, saya punya utang. Jangan begitu. Tokoh kita yang besar, Abu Rizal Bakri itu ya punya utang. Tapi utang beliau ya sepadan dengan aset beliau ya. Lah jangan sampai orang semacam itu, beliau itu, oh sama tak zakati lah apa? Saya dengar di berita Anda ini punya zakat, punya utang. Lah beliau punya TV One ya, keren. bukan begitu. Jadi orangnya yang zakat konsumtif itu dalam arti memang kebutuhan dia. Nah, tapi kebutuhan yang normal. Jangan sampai, iya saya ini punya utang. Kebutuhan saya tas Hermes. Ya bukan itu. Kebutuhan saya mobil Alphard. Enggak begitu. Ya. Jadi untuk yang dimakan itu saja, operasional living cost. Baik, ada lagi? Kenapa? Mas tadi kan syaratnya nisabnya kan memiliki penuh ya. Nggih. Nah, kalau misalkan disimpan atau disimpan digadai misalkan. Nggih. Nah, apakah juga harus itu? Apakah emas ada yang menggadaikan 85 gram? Iya. Udah tahu kalau. Kan nisabnya harus 85 gram. Misalkan itu Bukan begini loh. Kita itu harus logika. Lek uang duwe 85 gram, nyapa digadekno? Uang gaden kan gak ada duit toh. Iya enggak? Lah kira-kira punya 85 gram yang nganggur. Lah itu tadi kan enggak nganggur. Lah wong kita masih butuh duit, lah enggak nganggur, berarti bukan yang nganggur. Lah ini yang dipakai aja enggak dizakati, apalagi yang dipakai untuk usaha atau yang lain, tidak untuk tidak wajib untuk zakat. Seperti halnya orang jual emas. Itu bukan emas dia, hasil penjualan dia yang dizakati. Contoh begini, saya ini jual emas, per gramnya untungnya 50.000 seandainya. Lo suruh menzakati zakat setoko, waduh, untung nggak seberapa, zakatnya luar biasa. Ya ini orang yang nggak bisa berkembang, tetapi diakumulasi keuntungan dia, dividen dia, ternyata dalam 1 tahun melebihi berapa? 85 gram emas, keuntungannya itu. Sudah dikeluarkan living cost, maka dia wajib zakat. Maka bukan aset emasnya, tetapi apa? Penghasilannya tadi. Baik, nggih ibu-ibu tadi? Apa? Emas batangan. Ya lebih wajib Bu, itu kan lebih mahal itu kan. Emas batangan, contoh sekarang itu, kemarin itu ada yang, karena ada ulama Palestina datang ke sini safari, itu ada yang donasi itu Bu, donasinya emas setengah gram, emas apa ya, emas yang lantaan itu lah, setengah gram itu kan ada. Itu berapa? Setengah gram itu dihargai, saya jual itu 776 kalau nggak salah segitu. Terus ya orangnya bayarnya 800. Lah ini kok gini? Ya enggak apa-apa Ustaz, damel Palestina kok di press. Nah, ya sudah donasi beliau. Itu 800.000 lah. Kalau emas batangan bagaimana? Kalau nisabnya di atas yang nganggur, saya pikir emas batangan itu nganggur semua, nggak ada yang dipakai ya. Kecuali ada loh di India itu ada. Jadi kalung tengah-tengah itu bisa dimasuki emas batangan. Nah ini itu yang nggak nganggur itu kan dipakai ya. Ditulis 10 gram, wah keren sekali, bandolnya 10 gram. Kalau batangan di Indonesia saya pikir nganggur semua. Jangan sampai dikerentepi di sini 10 gram. Halo bro, ini nggak nganggur ini saya pakai. Nggak ada itu ya. Jadi kalau emas batangan nganggur semua, maka itu wajib dizakati jika sudah mencapai nisab. Baik, ada lagi? Nggih. Nggih. Itu sempat habis waktu itu atau tahun lagi. Maksudnya zakat mal dengan amil tadi berapa? Kita dapat zakat mal gitu. Nggih. Ambil kita selaku amil. Ya, terus? Oh boleh. Jadi bagaimana hukumnya takhiruz zakah, mengakhirkan zakat?
kecuali zakat fitrah boleh, kata beberapa pendapat ulama. Jika zakat fitrah tidak boleh melebihi sholat Idul Fitri. Zakat fitrah saman tompo begitu tidak boleh. Nah, kalau zakat mal apakah boleh? Zakat tijarah apa boleh? Saya itu dulu memiliki bisnis herbal, memiliki bisnis galvalum, atau memiliki bisnis baja ringan. Biasanya saya menulis, oh iya dulu bulan Maulid. Ingat, yang dihitung haul ini mulai tahun Hijriah. Kemudian apa? Kita hitung dulu, oh iya mulai bulan Maulid tanggal 1 Maulid sumpama, maka sampai Maulid berikutnya pendapatan kita itu taruhlah sudah kita kalkulasi hitung berapa? Melebihi nisab, sudah wajib zakat begitu. Oke. Apakah boleh dikeluarkan hari itu juga? Apakah boleh ditakhir? Beberapa ulama mengatakan ditakhir itu boleh dengan ada tujuan yang lebih mulia, lebih baik. Kita ambil contoh. Oh ya, di bulan Ramadan. Ini Maulid kan masih agak lama itu ya, terpaut sampai berapa bulan? 4-5 bulan begitulah. Ini sampai di bulan Ramadan. Ini afdholus shodaqah. Di bulan Ramadan itu terbaik dalam shodaqah. Ya sudah, saya takhir saja. Nanti apa? Saya berikan. Atau saya takhir tujuannya apa? Biar saya itu menjumpai setiap ada orang butuh, memang dia itu 8 astaf, saya kasih. Boleh. Lah kalau harus dihabiskan itu, anu melarat piye yo. Didelok di omahe sudah nggak ada yang pakai melon semua, ini kan pakai LPG sing kena. Lah ini kan bingung kita. Boleh ditakhir dengan tujuan yang syariat. Itu tidak, maksudnya begini. Ditakhir jenengan ya tak kayak usaha. Ini nggak boleh. Lah sampean pakainya ini dipakai apa dulu? Dipakai ya, tak uter dhisik lah rek. Nah, kan ini zakat kok diuter-uter dulu, nggak boleh itu. Nggih. Orang yang mau berikan zakat mal ke panitia, ambilnya yang menunda begitu. Ya itu tadi tujuannya apa? Kalau dipakai untuk kemanfaatan pribadi, ambil. Oh ya sudahlah, masjid ini memang sudah ditunjuk oleh Basnas, sudah dibaiat. Kemudian kita itu menerima zakat mal. Zakat mal ya sudahlah, kita bikin koperasi dulu. Hasilnya baru kita keluar. Nggak boleh. Karena itu diuter dulu, nggak boleh. Lah, ini bagaimana maslahatnya? Ya, kita tunggu dulu lah. Ini kita mendata orang sekitar sini nggak ada yang miskin. Kita lihat dulu lah, yang fakir, yang 8 asnaf ini di kampung kita ini ada, itu boleh. Maksudnya umpama kapal kan banyak. Iya. Dimasukkan lebih. Tiap bulan dikasihkan beberapa miskin, yang tidak hanya bulan Ramadan saja, bulan berikutnya sudah miskin butuh. Boleh itu tadi. Boleh asal bukan kepentingan pribadi amil. Amil itu begini. Oh aku amile kok. Yang lain, oh kamu nggak dibaiat kok. Ya sudah, aku sendiri. Oh, lagi sama kayak apa? Isi aku buka bedak di situ. Saya mau buka toko retail di sini. Saya pakai modal dulu. Loh, zakatnya berapa? 1 miliar bro. Ya sudah, buka supermarket franchise. Nanti hasil supermarketnya saya bagi-bagi. Lah ini Alfamartnya milik siapa itu? Nah, itu yang nggak boleh. Jika jenengan menundanya karena oh iya mencari yang berhak atau bagaimana dengan tujuan yang lebih baik, itu boleh, bukan kepentingan pribadi atau haddun nafsi, itu boleh. Jadi yang jadi amil ini hati-hati. Di sini memang sudah ada yang dibentuk amil. Sudah dibaiat oleh sudah dari Basnas ya. Oke, alhamdulillah. Berarti ya sudah, kewajiban amil itu ya campaign itu mensosialisasikan bahwasanya masjid ini memang sudah menjadi amil. Yang kedua apa? Menyadarkan masyarakat bahwasanya kewajiban zakat itu perlu. Karena orang itu yang di sekitar sini yang ikut taklim hanya berapa yang mengerti bahwasanya dirinya wajib zakat. Ada orang itu bertahun-tahun itu zakatnya cuma zakat fitrah saja. Padahal penghasilannya banyak, vilanya di mana-mana. Mana itu zakat malnya? Enggak. Oh iya, ternyata zakat. Ada orang yang itu nemen politikisnya kan dikasih istrinya, istri anaknya. Itu kan perlu diedukasi. Maka kewajiban seorang amil itu ya edukasi, campaign, apa segala macam. Sehingga apa? Kalau menyadarkan wajib pajak, kalau kita mewajibkan menyadarkan wajib zakat. Ada lagi?
Sampun nggih, semoga di bab zakat kali ini bisa mengedukasi kita, dan zakat yang tambahan dari Syekh Yusuf Qaradawi tadi juga ada tambahan dari kita, sehingga kalau kita memiliki profesi yang tanpa modal itu banyak ya. Sekarang itu contoh belantik sapi. Oh, jangan dipikir melarat. Sombong oke belantik sapi. Ya. Waduh, ini belantik yang terkenal. Dia nggak punya kandang, kandangnya buat transit saja. Tapi, wah ini nggak karu-karuan. Coba orang petani itu satu sapi nggak wajib zakat, kecuali sampai 30 tadi. Dia apa? Menjual cuman dikit apa segala macam. Yang belantik itu setiap hari satu ekor sapi dia untung 400, 500. Wah, 500 satu hari laku 100 ekor. Lebih banyak daripada peternak sapi. Belantiknya itu lebih kaya, maka itu wajib zakat profesi. Tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sholat isyraq dulu nggih.